semuanya, kembali lagi di Diki Kegaru Channel. Kembali lagi gue di weekend ini membahas aerodinamika mobil F1 2023. Seperti yang sudah kalian lihat, ini adalah mobil superior dan mobil sang juara dunia F1 2023. Yap, ini adalah Red Bull Racing. Tepatnya bernama Oracle Red Bull Racing dengan kode bodi RB19 atau RB19 untuk mobil Red Bull 2023 ini. Bersiaplah untuk melihat mahakarya dari Adrian Newey, sang profesor desainer mobil F1 khususnya kali ini dengan era ground effect. Pasti banyak yang menarik di kali ini dan gue akan bahas itu semua. So, inilah mobil sang juara dunia F1 2023 Oracle Red Bull Racing dengan kode bodi RB19. So, seperti biasa, di kali ini gue akan bahas mobil F1 2023 yaitu Oracle Red Bull Racing dengan kode bodi RB19. Dan di sini gue sudah siapkan beberapa fotonya. Yap, ini adalah mobil mereka di tahun 2023. Dan ya, seperti biasa gue akan bagikan video aerodinamika part Red Bull ini menjadi dua part. Yang part pertama ada di hari ini, di hari Sabtu, yang akan gue bahas di bagian depan dan bagian samping. Setelah itu di hari Minggu besok di jam yang sama, gue akan bahas part 2-nya untuk bagian detail dan bagian belakang mobil tersebut. So, ini gue sudah siapkan beberapa fotonya dan di part pertama ini gue akan bahas untuk bagian depan, samping, dan dari perspektif depannya. Oke, ini adalah bagian depannya, bagian depan dari mobil Red Bull Racing tahun 2023 dengan kode bodi RB19. Oke, ini adalah bagian depannya. Seperti biasa, gue akan bahas mulai dari bagian depan mobil. Oke, ini adalah bagian depannya. Seperti biasa, F1 pasti memiliki beberapa elemen di bagian depan. Front wing, nose tip, suspensi, lalu ada inlet sidepod yang bentuknya mengkotak seperti ini, lalu ada halo, spion, lalu ada roll hoop, dan di bagian belakangnya terdapat rear wingnya, dan di sini terdapat leading edge di depannya. Oke, itu bagian depannya. Lalu di front wing, gue akan bahas front wingnya. Untuk front wing RB19 Red Bull Racing 2023, mereka memasang nose tip mobil mereka berada di flaps bagian pertama di sebelah sini. Yap, tentu sudah lama kita tidak melihat nose tipnya yang berada di flaps bagian pertama, karena di beberapa video lalu gue menampilkan tim yang memakai nose tip mereka yang menggantung dan ada di bagian main plate di front wing mereka, seperti itu. Dan bentuk dari nose tip mereka dari Red Bull ini tidak mengkotak, namun bentuknya seperti tanda panah seperti ini ya, seperti arrow. Jadi dia ada lekukan di sini, ada sudut-sudutnya di sini, yang dipastikan ini membuat drag atau hambatan angin yang cukup minim, karena dia bisa lebih membuat angin itu terbelah ke arah samping sini ketimbang nose tip yang bentuknya kotak seperti ini atau setengah lingkaran seperti ini. Tentu ini lebih bisa membuat pembelahan angin yang lebih baik, seperti nose tip atau ujung hidung dari pesawat tersebut. Oke, kita akan masuk ke
flapsnya. Untuk flapsnya Red Bull sebenarnya hanya memiliki 2 flaps di sini. Satu di sini dan satu di sini. Jadi hanya ada 2 flaps di sini. Nah, di situ hanya terdapat 2 flaps. Dan di sini yang sebenarnya di bawah ini, sebentar, gua akan perjelas lagi. Begini. Yang ini adalah dia sebenarnya end plate di bagian front wing tersebut, dan terdapat tadi main plane, end plate bawahnya, dan tadi main plane. Lalu di atasnya terdapat flap 1 dan flaps 2. Untuk flaps Red Bull ini dia berbentuk sangat tipis dan sangat memiliki sudut kemiringan yang sangat rendah ketimbang tim-tim lain. Untuk dari depan tidak terlalu terlihat, nanti akan dari samping atau dari perspektif akan gue perjelas bentuk dan sudutnya front wing dari Red Bull ini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian suspensi. Di sini terdapat suspensi bagian depannya. Ini adalah wishbone bagian atas, dan di sini adalah wishbone bagian bawahnya. Dia bentuk suspensi seperti ini. Dan di sini sangat rapih. Engineer Red Bull sangat baik dalam membuat suspensi bagian depan, karena dapat membuat mobil tersebut mempunyai kestabilan yang sangat baik di bagian handling ketika mengerem, seperti itu. Dan kita akan masuk ke bagian tengah. Kita akan masuk ke bagian tengah sini. Kita akan melihat di sini terdapat inlet setpot yang berbentuk seperti setengah lingkaran atau ya setengah persegi panjang seperti itu ya. Jadi di sini terdapat inlet setpot yang tidak mengkotak, tidak sangat kotak, namun seperti seperti persegi panjang yang dibelah 2 atau yang dibagi 2 tersebut. Dan di sini tidak terlalu kecil bentuknya, tidak terlalu kecil juga, dan tidak terlalu besar seperti tim-tim lain yang bentuknya sangat besar sampai sini. Seperti itu. Oke, itu adalah bagian depannya. Dan di sini terdapat terlihat dari rear wing bagian belakangnya yang di sini. Oke. Itu adalah bagian depannya. Kita akan masuk ke bagian sebentar. Di sini terdapat mungkin jarang gua highlight ya di sini. Di bagian bawah mobil, di bagian bawah ban depan di sini dia terdapat seperti turning fins atau dia seperti winglet di bagian depan mobil, di bagian bawah spakbor mobil. Yang ini dia mengarahkan angin karena dia berbentuknya seperti ini. Dia mengarahkan angin ke bagian luar. Di sini terdapat leading edge ke arah luar leading edge tersebut. Jadi membantu airflow keluar ke arah mobil di bagian situ, ke bagian depan, ke bagian samping mobil tersebut. Oke, ini untuk bagian depannya. Kita akan masuk ke bagian perspektif dan ke bagian samping mobil. Oke, ini adalah bagian front wing, frontnya depannya lagi. Sebelum kita akan memasuki ke bagian samping, gue akan highlight sedikit tentang front wing ini, karena agar lebih jelas. Gue mendapatkan angle foto yang front dari depan, namun agak sedikit ke bawah untuk menunjukkan kepada kalian seberapa miring atau seberapa besar sudut dari front wing Red Bull ini. Dan hanya memiliki 2 flaps yang gue tadi sebutkan di awal video. Hanya memiliki 2 flaps di sini, satu di sini dan satu di sini. Dan keduanya sangat-sangat memiliki sudut kemiringan yang sangat rendah ketimbang tim-tim lain. Yang kalau tim lain biasanya sangat tinggi seperti ini. Sebentar, gue akan gambarkan sketsanya sederhana dulu.
Jadi kalau tim lain dia sebenarnya seperti ini, lalu dia akan turun ke bawah. Namun kalau di Red Bull dia sangat-sangat kecil sudut kemiringannya di sini. Yang ini merupakan adalah konfigurasi front wing untuk mobil di sirkuit, di event balap sirkuit yang memiliki banyak turusan, yaitu konfigurasi mobil low drag efficiency. Jadi semua kemiringan yang ada di mobil, baik dari front wing ataupun yang dari rear wing, dia memiliki kemiringan yang sangat rendah ketimbang sirkuit-sirkuit lain yang memiliki high downforce atau banyak tikungan di sana. Jadi untuk meningkatkan efisiensi aerodinamika airflow dan mengurangi drag dari mobil, beberapa tim memakai konfigurasi front wing dan biasanya rear wing yang dikombinasikan membentuk low drag yang sangat kecil, dengan salah satu caranya adalah menurunkan sudut derajat dari front wing ataupun rear wing di belakang mobil tersebut. Oke, ini adalah bentuk kemiringannya di sini, dan seperti kita ketahui di bagian luar front wing ini akan menimbulkan vortex atau dirty air outwash ke bagian luar mobil. Dan bila kita lihat tadi, nose tip dari front wing Red Bull ini berbentuk seperti anak panah seperti ini. Yang ini membuat airflow, membantu aerodinamika airflow agar dia bisa mengarahkan angin lebih baik ke bagian samping mobil ketimbang ketika nose tip tersebut berbentuk seperti kotak ini atau berbentuk seperti setengah lingkaran seperti ini. Seperti itu. Jadi fungsinya sama seperti hidung dari pesawat untuk membelah angin secara lebih baik. Seperti itu. Dan kita akan masuk ke front wingnya. Keunggulan dari nose tip yang menggantung di nose tip. Keunggulan dari nose tip yang menggantung dari flaps pertama ini adalah dia mempunyai celah antara front wing flaps pertama dengan main plate di bagian bawahnya untuk mendistribusikan airflow udara ke bagian bawah mobil tersebut. Seperti itu ya. Jadi gue akan ambil lagi gambar tadi. Jadi untuk keunggulan dari nose tip yang menggantung dari flaps pertama ini adalah dia mempunyai celah di bagian sini. Di sini terdapat celah untuk mendistribusikan udara airflow ke bagian bawah mobil tersebut. Ya, jadi mendistribusikan, jadi memberikan celah atau gap antara flaps di front wing untuk memberikan kesempatan bagi airflow masuk ke bagian bawah mobil tersebut untuk memperkuat area bawah underfloor mobil F1 tersebut. Kita kembali lagi ke front depan di sini. Di sini terdapat celah yang sangat besar di sini 1, dan di sini terdapat celah yang besar 2 di sini. Itulah kenapa keunggulan dari Red Bull kali ini, salah satu keunggulan dari Red Bull RB19 2023 ini adalah efisiensi downforce yang mereka hasilkan di bawah mobil sangat-sangat optimal, sangat-sangat baik ketimbang 9 tim lainnya di grid F1 tahun 2023 ini, karena Adrian Newey, sang mahakarya desainer mobil Red Bull kali ini, pintar untuk membuat mobil tersebut sangat-sangat efisiensi, sangat-sangat baik dalam mendistribusikan airflow ke bagian tengah ataupun ke belakang mobil, seperti itu. Sehingga selain dari sistem mekanikal, suspensi ataupun lainnya, airflow juga membantu dalam handling dan
segala macam dari sisi performa mobil tersebut. Dan di sini kita mempunyai front wing depan sini, yang tadi itu depan, yang bentuknya sangat datar, tidak terlalu curam ketimbang tim-tim lain yang bentuknya sangat tinggi di sebelah sini, lalu menurun di sebelah sini. Namun Red Bull mempunyainya di front wing berbentuk geometri yang sangat rendah di sini. Ini akan menghantarkan angin masuk ke inlet setpot, masuk ke bagian bawah setpot yaitu undercut, dan masuk ke atas setpot tersebut mereka. Oke. Seperti itu. Dan itu dari front wingnya. Kita akan masuk ke setpot, ke bagian samping mobil, yaitu bagian setpot. Gue akan jelaskan secara singkat. Oke, ini adalah bagian sampingnya untuk Red Bull Racing RB19. Dan untuk bagian samping sini gue akan bahas singkat, karena di part 2 esok hari di part 2 di bagian detail gue akan bahas lebih jauh tentang setpot dan sedikit dari rear wing dari Red Bull ini, karena di bagian belakangnya, di bagian rear wingnya terdapat elemen yang baru kita kenal, baru kita lihat di kali ini. So ini adalah bagian samping dari part pertama, dan gue akan bahas singkat di sini. Oke, seperti biasa di era ground effect, F1 mempunyai leading edge di sebelah sini, dan ini adalah setpot mereka, dengan di sini terdapat inlet setpot, dan di sini terdapat desain Canon yang ada tulisan Red Bull dan Honda-nya di dalamnya. Oke, itu adalah elemen-elemen dari samping yang terlihat dari samping. Dan di sini terdapat setpot yang membentuk area downwash ke bawah. Nah, downwash tim-tim lain yang telah kita pelajari merupakan jiplakan atau ambil dari konsep desain Red Bull sejak tahun 2022. Yap, Red Bull mempunyai desain setpot downwash sejak tahun 2022, dan itu merupakan setpot primadona sampai sekarang detik ini, dan telah dipakai oleh semua tim, tidak terkecuali tim-tim lain yang mempunyai konsep-konsep lain di dahulu kala. So, konsep downwash milik Red Bull sudah dijiplak, sudah dipakai oleh tim-tim lain dengan berbagai banyak kembangannya, seperti water slide atau air terjun, downwash itu sendiri, dan segala macamnya yang mereka buat sendiri dan mengambil konsep fundamental dari Red Bull tersebut. Dan di sini Red Bull mempunyai area downwash yang cukup panjang dan cukup lebar ke arah bawah, ke arah coke bottle di sebelah sini. Dan selain itu Red Bull juga mempunyai area undercut di bawah sini yang bentuk geometri dari setpot Red Bull adalah seperti ini. Nah, seperti itu. Dan di sini terdapat area downwash, undercut di bagian bawah sini. Nah, di bagian bawah undercut, jadi antara bibir mulut setpot sini dengan floor bagian atas ini terdapat celah kecil di sini. Nah, di bagian sini nanti di besok hari, di esok gue akan perjelaskan bentuknya seperti apa. Dan itu mempunyai antara celah gap antara bibir mulut bawah setpot dengan floor bagian atas sebelah sini. Jadi membuat seperti celah kecil dan membuat seperti terowongan angin di bagian bawah setpot mereka. Nanti di part 2 akan gue penjelaskan lebih jelas di sana.
Dan di sini terdapat area tekukan ke bawah di sebelah sini untuk mengalirkan udara atau membocorkan distribusi beban angin yang ada di atas setpot, dibocorkan ke arah bawah setpot sini untuk membagikan distribusi beban angin ke bagian bawah mobil tersebut. Dan menariknya, Red Bull telah membuat update minor kecil di tahun 2023 ini, tepatnya di sirkuit apa gue lupa. Intinya mereka membuat update minor kecil dari Red Bull ini, kalau tidak salah di sirkuit Baku di Azerbaijan di awal tahun 2023 kemarin. Mereka membuat update minor kecil di bagian setpot mereka dengan hanya merubah inlet setpot mereka yang tadinya jadi sebenarnya seperti ini ya. Gue akan jelas dulu sebentar. Jadi untuk bibir setpot mereka kan bentuknya seperti ini. Ini adalah bagian atasnya dan ini adalah bagian undercut di bawah mobilnya. Ini adalah spek launching dan spek tahun 2022 di 2 tahun lalu. Spek launching di 2023 memakai seperti ini. Namun kalau tidak salah di sirkuit Baku di awal tahun seperempat tahun 2023, Red Bull mengubah bentuk inlet setpotnya saja dengan memperkecil area bidang luas di sebelah sini, memperkecil menjadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi adanya pengurangan lebar luasan dari inlet setpot mereka dan memperluas area undercut di bawah mobil sini. Seperti itu. Jadi yang merah ini, gue akan tandakan yang merah ini adalah setpot milik terbaru Red Bull dengan inlet setpotnya yang semakin kecil. Sedangkan untuk setpot spek tahun 2023 awal, spek launching, mereka mempunyai spek inlet setpotnya seperti ini. Nah, seperti itu, yang otomatis memperkecil dari area undercut di bawah setpot ini. Seperti itu. Jadi yang kuning adalah bentuk inlet setpot dari Red Bull spek launching 2023, dan yang merah adalah spek setpot spek B, setpot dari RB19 di tahun 2023 ini di sirkuit Baku. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari depan, gue akan kembali lagi ke foto depan. Jadi ini adalah bentuk luasan dari inlet setpot Red Bull spek launching seperti ini, dengan area undercut di bawahnya. Sedangkan kalau di spek RB19 yang gue bahas tadi, yang spek B, mereka membuatnya menjadi semakin kecil seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Sementara gue akan perhalus gambarnya. Nah, seperti ini. Jadi adanya pengurangan antar luasan yang ini dengan luasan di sini. Yang tentu saja ini membuat area undercut semakin besar. Area undercut semakin besar di bawah sini, yang tentu Red Bull menunjukkan betapa pentingnya area undercut untuk memperkuat area downforce di bagian bawah setpot, dan untuk memperkuat downforce di area atas floor mobil F1 ground effect tersebut. Sekian untuk setpotnya seperti itu. Nah, untuk bagian setpot dan segala macamnya gue akan bahas di bagian part 2 di esok hari, dan ini adalah bagian part pertama. So, terima kasih sudah menonton. Bagaimana? Menarik bukan? Untuk Red Bull Racing RB19 spek 2023 ini.
Dan gue akan kembali lagi di esok hari dengan pembahasan di bagian belakang dan bagian samping, bagian detail. So, thank you guys sudah menonton. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau gue di sini membuat aerodinamika dari mobil. Dan terima kasih sudah menonton, and see you on the part 2. Bye bye.